loh, karena memang ya banyak kendala dari pihak sana gitu, yang schedule latihannya juga nggak pernah on time, selalu telat, selalu alasan, padahal aku yang backup banyak di media, uang aku keluar banyak, dan akhirnya aku merasa kayaknya aku nggak cocok dengan circle ini, jadi aku akhirnya mengundurkan diri dan aku urusan dengan project yang lain gitu. Berarti maksudnya gimana Kak? Jordan menembak semua wanita dong atau seperti apa Ya, kok kalau iya, dia? kan awalnya aku dulu. Awalnya ke aku dulu gitu. Dan aku udah bilang sih waktu itu sama mama ya. Ya cuman banyak hal yang aku mungkin nggak bisa cerita semuanya gitu. Sampailah akhirnya mungkin ya sempat waktu adanya Jordan itu sempat agak panas situasinya karena ya mungkin mamanya udah ada rasa suka atau bagaimana gitu, karena sempat aku juga ada meeting waktu itu sama Jordan, terus yang aku dengar mama sempat ngambek gitu loh, sempet marah. Kenapa Kak? Gitu. Ya mungkin jealous atau apa gitu, dan itu juga ada saksinya temen aku. Jadi pada saat itu aku mikir aduh, dan aku tahu lah Jordan siapa gitu, jadi kayak aku ngerasa buat apa aku spesialin Jordan gitu loh. Dan aku tahu niatnya seperti apa, buat apa aku masukin di circle aku, karena kan aku juga ya maksudnya gini, kita kenal orang sama siapa aja berteman oke, tapi untuk bisa deket banget itu kan nggak sembarangan, karena aku kan juga punya kelas, aku nggak mau nantinya ya seperti ini, akhirnya apa, akhirnya kan jadi blunder dan akhirnya jadi ribut keluarga, dan akhirnya apa yang dibuat itu juga tidak apa ya, tidak mendidik menurut aku. Jadi akhirnya kan ricuh oleh karena kontennya sendiri yang memang akhirnya jadi norak gitu, yang tidak pantas sih menurut aku gitu. Dan aku tetap baik. Pada kemarin beberapa hari yang lalu juga sempat teleponan sama mama, aku tetap baik, tapi mungkin baru-baru ini ya statement aku udah keras kan ya, karena menurut aku ya ketika anak-anak media nanya ya aku harus menjawab dengan yang jujur, karena buat apa juga aku jawab nggak jujur, nggak ada buktinya juga buat gue. Ya, mungkin sama seperti anaknya ya, kalaupun sekarang misalnya dari misalnya Feby juga merasa ada unek-unek atau apa ya wajar, namanya anak kan gitu. Ya itu hak orang sih, sah-sah aja. Nah Kak Feby marah banget nih Kak, maksudnya merasa ibunya, maminya tuh dipermainkan gitu. Ya, Kakak sendiri ya karena seperti maminya apa? mau simple gitu. Kalau aku kan udah ngasih tahu ini nggak bener mam, jangan diterusin. Mami juga kan bilangnya katanya dulu udah kenal lama, ketika aku tanya Jordan kenalannya di IG, itu gimana ceritanya gitu loh. Ya kan kenalan di IG Jordan yang ya biasalah namanya cowok mungkin lihat mamanya Virgon mungkin dikira tajir, dikira duitnya nggak berseri ya kan, dikira waduh bakal dapet mobil atau dapet apa-apa ya. Intinya ya mama juga dayang bersambut ngeladenin sampai akhirnya waktu itu sempat mau dimasukin manajemennya mama ya, bukan manajemen aku. Kalau aku sih nggak terima ya kan? Kalau aku sih nggak mau gitu, karena aku milih-milih ya, aku lebih suka orang itu yang tulus ya kan. Ya kalian bisa nilai sendiri dia seperti apa, walaupun aku juga sama Jordan ya baik ya, tetap baik sekedar as a friend aja, bukan tapi baik untuk harus dengan circle aku, dunia aku, and then everyday aku harus ajak dia, nggak mau. Nah kalau ini kan aku lihat memang dari kedua belah pihak, yang satu mau pansos, yang satu juga kedemenan juga ya, bagaimana kita mau melarang juga susah gitu, karena yang namanya demen itu nggak bisa dibohongin. Intinya gue mengundurkan diri karena dari awal kok jadi jealous gue ya, so what gitu loh. Kan nggak mungkin banget, nggak tipe gue juga yang model kayak Jordan gini, gue bisa dapet 10 dan lebih dari Jordan gitu loh. Maka gue harus dicemburuin, dan mama tau lah aku tipe orang yang gue suka cowok yang laki, tapi kalau yang terlalu kayak cewek I'm so sorry gitu loh, nanti akhirnya bikin gue malu. Nah ini kan terbukti sekarang ya kan. Jadi kalau misalnya anaknya ngerasa ya harusnya figur seperti ayah ya kan, bukan yang kayak gini ya, ya itu punya penilaian orang masing-masing ya. Ya kalian nanti bisa tahu kok kalau udah mengenal. Aku bukan bilang Jordan itu tidak baik seperti apa, tapi kalau untuk di dunia dimasukin circle kita orang entertainment, menurut aku tidak tepat gitu. Karena satu pansos, kedua memang blunder, karena nanti ngomongnya sama si A beda lagi si B ke si C ke D, terus ditanya apa dijawab apa. Aku kan orang pintar, gua orangnya kalau
kalau apa namanya integrasi orang sekali aja 2 kali 3 kali dia ngomong udah paham oh ini orang bisa diajak kerjasama, oh ini orang memang tidak gitu. Apalagi kalau karir kita udah di atas, nggak mungkin kita sembarangan mau memilih teman gitu, harus yang sama-sama ibaratnya jangan sampai membuat kita jatuh. Nah tapi mama sendiri kan memang menikmati, aku lihat dia kan malah makin hari makin ho banget ya, sampai nginep di Bekasi, nggak pulang-pulang ya kan. Aduh, gue sampai mikir oh my god, ini tinggal nunggu meledaknya doang. Itu udah aku prediksi dari 3 bulan, ada ya 3 bulan yang lalu. That's why banyak kok chatting aku itu semuanya panjang lebar aku ngomong dari 3 bulan yang lalu bahwa ini nggak bagus, nggak usah diterusin. Tapi ya mama lebih memilih dia, ya udah silakan dengan konsekuensinya. Oke. Kak, katanya Kak Virgon sendiri sampai menyetop semua bulanannya mama, itu gimana Kak, tahu nggak Kak? Ya menurut aku sih Mobil terlepas gitu, Kak. itu benar atau tidak ya, kalaupun benar ya wajar gitu kan, karena namanya anak laki pasti beda sama anak cewek. Kalau sekarang Feby aja bisa marah ya, namanya sebagai kakak ya yang paling tua kan. Karena aku tahu Feby juga sering berantem sama mama gitu kan, dan aku juga sempat kok ngobrol sama Feby, unek-unek aku gitu. Nah Feby juga sempat bilang ya emang nyokap gue tuh suka rese gini, maksudnya ya karena suka bertentangan. Tapi aku suka karena Feby orangnya kayak aku, kalau suka enggak gitu. Aku suka gitu ya. Yang aku lihat sekarang banyak banget sebenarnya kerugian yang mereka alamin. Contoh kayak BA klinik aja udah males tuh klinik untuk ambil mereka jadi BA lagi gitu, karena banyak pasien yang bukannya seneng dengan kejadian ini malah jadi pasien sepi gitu loh. Karena ngerasa kontennya dihujat semua, sehingga percuma dia mau diinin mukanya di klinik itu juga, akhirnya klinik itu yang kena hujatan juga gitu. Bahkan dibilang kenapa nggak pakai BA-nya yang cewek yang masih muda aja sih? Kenapa harus pakai yang udah umur segitu gitu loh? Ibaratnya kalau yang muda dengan gimmicknya pacaran mungkin masih oke ya kan. Kalau yang udah ya sebenarnya gini loh, harus mengukur diri lah. Aku nggak tahu ya, mungkin aku nggak ngerti ini mereka ada dua-duanya dari mana pemahamannya. Karena kan Jordan sempat bilang waktu itu, kemana aku sempat punya pacar. Aku sempat posting sebelum aku ke Bali. Jordan sempat bilang, kamu cemburu kali sama aku, makanya kamu bikin konten sama cowok ya di IG. And then aku bilang, so what? Gue mau cemburu sama lo mau 1000 dari mama juga masa ya gue cemburu sama lo yang mikir-mikir aja. Namanya Barbie tuh cowoknya ganteng-ganteng gitu loh. Gak mungkin lah. Atau gue juga kemarin emang punya pacar, kalaupun sekarang gue udah putus nggak ada masalah, karena pacar gue nggak kuat dengan pergaulan gue yang terlalu dikelilingi cowok-cowok ganteng. Nah beda sama lo gitu loh. Jadi aku nggak ngerti, karena mungkin nggak ngerti ini apa emang dia seneng beneran atau seneng emang pansos. Intinya pansos. Nah kalau pansos mau itu 1000 kali pun lebih ganteng dari Jordan juga aku nggak bisa, aku udah nggak mau lagi dimanfaatin sama cowok. Ya kayak gini kan kalian bisa nilai sendiri yang manfaatin siapa. Yang cowok pengen ketenaran, yang cewek mungkin juga butuh ditemenin ya kan, butuh teman, butuh ya, kesepian juga katanya Kak, kesepian ya. Kalau kesepian juga iya, kenapa juga harus sama berondong gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau duitnya banyak. Aku doain mungkin mama duitnya banyak banget, mau ikut kayak Barbie Kumalasari ya nggak apa-apa ya kan, kita mah seneng-seneng aja. Tapi kan kasihan kalau emang duitnya lagi pas-pasan terus belain buat orang, nah bentar lagi juga ditinggal, lihat aja nanti gitu loh ya kan. Kalau gue kan udah prediksi, jadi gue udah kayak main catur aja, udah aku mah ngikutin aja, udah tahu nih bakal ke mana-mananya gitu. Tapi selama ini berarti Jordan ini hidup sama mama dong, dapatnya maksudnya keuangannya. Ya kalau lihat everyday begitu, iya, bagaimana kehidupannya, makan gitu-gitu Kak. Ya mungkin mama duitnya lagi tebal kali semenjak banyak bintang tamu kan, TV ke TV, wah Barbie kalah mungkin ya. Kalau aku kan udah tahu miliaran tuh sama cowok ya. Kalau ini kan kita nggak tahu. Aku mah udah cukup dulu baik sama mama, support mama, backup juga adiknya Virgon untuk masuk ke media kan. Teman-teman media juga udah lihat yang bayar siapa. Berminggu-minggu gitu sampai 2 bulan lebih. Kalau dikalkulasi juga kan duitnya udah di atas 100 juta. Ya itu kurang baik apa gitu. Tapi aku ngerasa udah, aku mah ikhlas aja. Tapi ketika aku ending-endingnya loh, kok masuk ada orang ini yang aku ngerasa siapa kayaknya gitu nggak banget deh, nggak gua banget. Temen gua cowok banyak, tapi cowok yang sejujurnya gitu. Kalau Jordan, I'm sorry Jordan gitu, walaupun kita temenan tapi cara lu tuh banyak banget yang
menurut gue tuh nggak lazim gitu, dan gue nggak bisa berteman dengan orang yang muna gitu loh. Bilang kalau iya iya, tidak tidak, jangan iya tidak, atau gue nggak pansos tapi lo pansos. Ya kan sekarang lo bikin konten kayak orang kecintaan, pelan lo nganggepnya begitu ditanya ya ibarat sayang ibu dan anak, tapi tulisan caption lo cinta ini itu, ya kan jijik gitu loh. Ya kan gue kan pengacara, gue mana bisa berteman sama orang yang sebentar A sebentar B sebentar A, nggak bisa lah, rusak bro karir gue gitu. Gue juga punya duit gitu, jadi ya sorry, gue lebih baik menghindar gitu. Tapi ya mama kan maju terus, makanya ya mungkin nggak ngerti karena mungkin kebutuhan ekonomi atau jalur keuangannya juga udah bingung mau diapain. Awalnya bikin konten mungkin yang standar emang kagak naik, ya kan namanya viral kan gak gampang, ya kan, apalagi kalau misalnya ngikutin kayak BRB kan duitnya udah miliaran, wajar kalau viral melulu. Lah kalau ini kan tahu sendiri, kita mau bikin viral juga kalau uang juga pas-pasan juga susah lah. Belum lagi kontennya harus yang benar-benar bagus, harus yang benar-benar menarik gitu. Nah mungkin bikin konten, kalau aku perhatiin kan sebulan 2 bulan sebelumnya kan bikin konten berapa kali kagak ada yang naik. Lama-lama capek juga kali ya, lama-lama aduh kok kagak pakai TV, udah langsung aja sekalian bikin konten yang kayak BRB mungkin ya kan, yang wah mesra. Karena kan sebelumnya kemarin aku di Bali kan 2 bulan lalu juga, ya kalau gue mesra-mesra emang wajar, beda umurnya cuma 10 tahun ya kan. Kalau ini di 25 tahun kan juga lucu gitu loh, dan nggak cocok juga. Ya anak gue masih 14 tahun, gue masih seksi, masih muda, wajar kalau mapan juga punya karir bagus. Siapa sih cowok yang nggak mau gitu. Ya kalau mama kan ibaratnya anaknya udah tua-tua semua, udah pada cucu juga gitu. Cucu, ya kan maksudnya, terus dengan faktor ekonomi yang seperti itu ya kan, ibaratnya untuk diri sendiri aja mungkin ya dia cukup lah untuk diri sendiri ya kan. Terus harus menampung lagi dengan punya berondong lagi yang mungkin biayanya juga kan minta lagi sama mama. Ya kita kan sebagai teman dekat kan juga prihatin, tapi bagaimana kalau orangnya dikasih tahu juga menikmati, ya memang susah suka. Pakai mobil 16 AC? Enggak Enggak ada. ya gitu kan. Jadi kalau orang yang lagi bercinta, lagi menikmati, ya mau anak ya mau apalagi aku orang lain, anaknya sendiri kagak ngomongnya nggak didengerin, ya bagaimana. Ya sekarang akhirnya jadi konsumsi publik, bukannya bagus jadi jelek. Ya ini yang aku udah prediksi gitu. Katanya di balik mereka berdua tuh ada kamu. Maksudnya di balik semua konten ronteng apa sih semua, katanya settingannya Barbie Kumala, bener gak sih kak? Astagfirullahaladzim. Kata siapa itu? Iya, banyak yang netizen kan awalnya kan Justru taunya mungkin mama yang mau ngikutin aku, makanya kan aku ngomong iya, oke. Bukannya aku yang bagaimana, makanya tadi aku bilang sepertinya mama mau ngikutin Barbie Kumala kan gitu. Itu yang statement kemarin di Mahkamah Konstitusi juga, aku juga ketika diwawancara aku juga bicara gitu. Aku rasa mungkin si mama terinspirasi ngeliat kan Barbie ini selalu dikelilingi cowok ganteng. Ya gimana nggak setiap gue punya pacar gue cemburu gitu loh. Ya abis aku sama mantan pacarku semuanya masih pada baik, masih pada bisnis bareng. Terus yang ngubungin gue rata-rata temenku cowok semua, terus ganteng-ganteng semua. Gue kan kalau bergaul juga milih-milih, ya kan. Terus mungkin ya namanya kita 2 bulan selalu bersama sama mama, ya kan, sehingga mungkin mama ngerasa wah enak juga ya kayak jadi Barbie. Jadi akhirnya mama pengen banget jadi tanpa sadar, ya kan. Akhirnya apa yang aku lakukan mungkin itu menginspirasi mama gitu. Karena jujur ya, aku tadinya respect ya sama mama, aku respect banget, aku sayang banget loh gitu, aku sayang banget gitu. Tapi kok lama-lama pas udah 1,5 bulan mau ke 2 bulan kok agak yang aneh. Terus dia juga, aku pulang dari Singapura, aku dikenalin ya kan ya, waktu itu dikenalin di acaranya, di kopinya Indra Bruggman waktu itu. Barbie abis acara Trans TV itu aku ingat banget, ini ada teman mami namanya Jordan Ali, dia pemain sinetron. Terus aku diliatin fotonya, I don't know ya, kalau dari foto sih ya kalau gue cuma lihat cowok tinggi gede body bagus, gue rasa sih temen cowok gue rata-rata keren-keren begitu gitu loh. Tapi kan pas aku lihat wajahnya kan aku bisa lihat kayaknya enggak gitu kan, enggak aja nih dalam hati nih. Dah dikenalin lah waktu itu di Cafe Indra Bruggman. Nah baru dikenalin kok ngelendotnya ke aku melulu nih cowok. Terus kok
aku lagi ngomong, ada media juga dia ikut ngomong, kayaknya ngerebut mic ini, ya kan, agresif ke sana, agresif ke sini. Aku di situ udah gak nyaman gitu loh. Terus handphone aku diambil, terus mau dong Instastory, mau dong gini. Gue langsung shock dalam hati gue. Itu first impression kamu ya, First Kak? impression ya, aduh ini aku kalau nggak mikirin mama gue ngamuk habis-habisan karena orang tuh pada takut loh kalau sama aku gitu. Kok ini cowok baru kenal gue, gampang banget dia langsung ambil handphone, langsung ngelendot-ngelendot, langsung ngomong di media, oh iya kita lagi ada project bareng gitu. Aku langsung kayak gini, itu nggak tahu ya, mungkin ada nggak ya masih rekamannya ya? Semoga masih ada ya gitu. Jadi tapi ada beberapa chattingan sih yang mungkin nantilah kita lihat perkembangannya. Aku bisa buktiin bahwa aku tidak suka gitu loh. Nah sehingga oh ya ada sih kalau itu masih ada. Aku OTW jadi pacar kamu katanya gitu ya. Dia bilang Ada. gitu, Kak? Iya ada kok. Aku Nantilah OTW. itu babak berikutnya. Nanti mama cemburu. Gawat ya kan. Ya soalnya gini loh. Aku udah gimana ya, kita kan sebagai teman, sebagai sahabat ngasih tahu, tapi orangnya yang suka, orangnya yang maju terus pantang mundur, orangnya yang nggak melihat kapasitas, ya orangnya yang suka dimanfaatin ya. Kalau Feby bilang ya ini nenek-nenek nggak sadar emang lagi diusing kan begitu kan. Feby ya aku cuma lihat komentar Feby ya dari IG kemarin gitu kan. Ya memang apa yang Feby omongin sih benar gitu loh, itu anaknya loh yang ngomong. Ya kan, jadi ya kalau aku sih sangat sependapat ya gitu. Tapi ya itu aku rasa mama terinspirasi oleh Barbie, atau mungkin ya kalau kayak Irma sama Irfan ya kan gini, yang tadinya menciptakan Brondong itu kan cuman Eli, gue ya kan. Tapi kan Brondong yang berhasil kan aku dulu sama Gali lah, zamannya aku sama Gali yang best couple. Ya sekarang Irma generasinya Irma sama Irfan bagus saling mendukung. Tapi kan kalau misalnya Mama Jordan kembali lagi, kalau emang makanya aku bilang gini loh, aku doain kalau emang Jordan emang cinta banget sama Mama atau Mama cinta banget sama Jordan, ayo kalian menikah, nanti gue panitianya deh, gue nyanyi deh di sono. Ya Serius, kan? Kak? Serius, gue nyanyi deh gratis pokoknya, ya kan, gue kasih kado malah, gitu loh. Tapi aku rasa nggak akan terjadi itu, berani taruhan gitu loh, karena aku tahu dua-duanya gitu, ya terutama dari cowoknya juga kan pasti menilai Mama juga nggak mungkin lah kalau Jordan kalau katanya emang sayang, ya sayangnya ya sebagai seorang ayah, seorang anak dan ibu ya, anak seorang ibu yang dulu nggak bisa kok bikin konten cipok-cipok, cipak-cipok, peluk-peluk, kayak terus laki istri segala macam, suami istri begitu lah kan. Ini netizen ini emang medianya punya kamu, ya kan, mau kalau perlu bikin konsepnya wedding kayak film Beauty and the Beast gitu, atau film wedding apa lagi, bikin film tenda-tendaan gitu, tapi bilangnya kayak anak dan ibu. Kalau anak dan ibu aku rasa bikin kontennya lagi sunatan, itu baru keren ya. Jadi Jordannya sunatan, ibunya lagi ngurusin, itu baru bagus. Jangan ngomong tuh yang masuk akal gitu loh, jangan pembodohan masyarakat, aku paling gak suka gitu, bener gak? Lo kalau mau gila sekalian nih kayak gue nih, misalnya ke Amerika 8 jam ya kan, tapi ngomong itu lagi sama Boy William, keren tandemannya. Atau gue dibilang berlian palsu, gue berantem sama Nikita Mirzani, berantem sama Hotman Paris, kan keren gitu loh. Tapi kalau gue harus ribut sama Jordan Ali ya kan, terus gue harus Mami cemburuan dengan gue sama Jordan, terus gue juga harus merasa kecantikan gitu, oh Jordan I love you so much, yang enggak, gila kali gitu. Sampai jatuh. Ya sampai jatuh tuh sumpit gua sampai kebakaran kayaknya bentar lagi. Terakhir Mami ini lagi dihujat yang loteng joget-joget kan sama Tessa Mariska sama Jordan. Oh yang mana sih, yang konten mana? Ada konten mereka lagi joget-joget TikTok atau Mami, Tessa sama Jordan. Itu lagi dihujat habis-habisan. Oh coba lihat deh, Ada yang baru. Coba lihat lagi.